Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aliran SCM dan proses bisnis dari perusahaan minyak goreng dan laptop Asus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Septiani sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Afifa Mesa Putri sebagai pemateri, Anda Maulana sebagai pemateri, dan Zaki Anza sebagai pemateri. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran suplai manajemen minyak goreng. Proses rantai pemasokan kelapa sawit ini dimulai dari penyediaan bahan baku. Bahan baku di sini terdiri dari pembibitan, perkebunan besar untuk negara atau swasta, dan perkebunan rakyat untuk petani. Setelah kita menyediakan bahan baku, kemudian kita melakukan pengolahan TBS menjadi CPO, dan pengolahan CPO lebih lanjut menjadi produk turunan, baik itu setengah jadi seperti oleokimia maupun produk jadi seperti minyak goreng, biodiesel, sabun, sampo, pelumas, dan lain-lainnya. Dari produk yang sudah jadi tadi, produk tersebut dipasarkan kepada konsumen melalui distributor atau agen. Selanjutnya saya akan menjelaskan pabrik minyak kelapa sawit rafineri. Saat ini Indonesia memasok 31% kebutuhan minyak kelapa sawit atau CPO dunia. Dengan posisi ini seharusnya bisa ditingkatkan atau paling tidak bertahan dan tidak mudah tergoyahkan oleh negara pesaing yang kemungkinan akan lebih giat memacu produksinya. Selain itu, permintaan domestik terhadap komoditas minyak sawit juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yang diperkirakan pada tahun 2010 mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Dalam prediksi gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, kebutuhan minyak kelapa sawit akan terus meningkat dari 2,6 juta ton per tahun pada tahun 1998 menjadi 3,4 ton pada tahun 2010. Sementara di pasar dunia, akhir-akhir ini kebutuhan terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya juga semakin meningkat, menggeserkan kedudukan minyak nabati jenis lainnya seperti minyak kedelai. Selanjutnya adalah persentase distribusi produk olahan kelapa sawit di seluruh pulau di Indonesia. Untuk presentasi tertinggi itu berada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa sendiri itu memiliki penduduk yang sangat padat. Karena padatnya penduduk di Pulau Jawa mengakibatkan aktivitas industri dan juga rumah tangga itu sangat tinggi di Pulau Jawa tersebut. Maka dari itu, persentase distribusi produk olahan kelapa sawit di Pulau Jawa itu sekitar 24%. Lalu diikuti oleh Pulau Kalimantan 21%, lalu Sulawesi 19%, dan Sumatera 18%, Papua dan Maluku itu 8%, dan yang terakhir adalah Pulau Bali, NTT, dan NTB sebesar 10%. Lalu proses distribusi dari pabrik pengolahan minyak CPO ke distributor. Nah, bagaimana caranya? Itu melalui transportasi. Tergantung dari pabrik itu ke tempat yang distributor itu ada melalui jalur darat ataupun dari jalur laut. Jika melalui jalur darat itu biasanya menggunakan truk karena kapasitas pengangkutannya itu lebih besar dan lebih aman dibandingkan kendaraan yang lainnya. Sedangkan dari jalur laut itu biasanya menggunakan kapal untuk sampai ke distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang analisis rantai pasok atau supply chain pada produk minyak kelapa sawit atau supply chain analysis of supply chains palm oil products. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Hasilnya itu berdasarkan perhitungan efisiensi menggunakan data envelopment analysis atau DA. Diketahui bahwa nilai efisiensi tertinggi terdapat pada pabrik milik swasta. Hal ini disebabkan pabrik kelapa sawit milik swasta lebih baru dan telah terintegrasi dengan industri turunan atau CPO. Selanjutnya, aliran suplai manajemen laptop Asus. Prinsip perilaku pemasok. Untuk meningkatkan manajemen resiko dalam supply chain,
ASUS telah merumuskan ASUS Supplier Code of Conduct sesuai kode etik RBA dan kode tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan publik. Pada saat yang sama, ASUS meminta pemasok untuk menandatangani dan berjanji untuk berbagi tanggung jawab sosial perusahaan dalam rantai pasokan. Jumlah pemasok yang ditandatangani dan tingkat penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada 2014, semua 169 pemasok baru menandatangani persetujuan 100%. Pada 2015, 175 pemasok baru menandatangani persetujuan 100%. Pada 2016, 211 pemasok baru juga menandatangani persetujuan 100%. Pada 2017, 123 pemasok baru. Pada 2018, 193 pemasok baru. Dan juga pada 2019, semua 154 pemasok baru menandatangani persetujuan 100%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kerangka manajemen rantai pasokan. Sesuai gambar di atas, keberlanjutannya adalah faktor utama pertimbangan dalam manajemen rantai pasokan. Kami menerapkan program pengadaan berkelanjutan ISO 20400 dengan mempertimbangkan strategi kerjasama, model pengadaan, dan hubungan geografis untuk mengidentifikasi risiko hak asasi manusia, praktek tenaga kerjaan, lingkungan, dan praktek operasi yang adil yang melekat pada siklus hidup penambangan, pembuatan komponen, perakitan, dan pembuangan. Dan dengan demikian, penerapan strategi kami untuk kelestarian lingkungan, masyarakat, dan tata kelola untuk mendorong transformasi rantai pasokan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses manajemen rantai pasokan. Yang pertama, Phase 1 New Supplier Approval. Di sini ada sistem certification ISO 9001, ISO 14001, dan Signi Completion Declaration, Initial Audition Quality Hazardous Substance Free Corporate Social Responsibility. Proses kedua, Phase 2 Continuous Risk Management. Di sini ada Annual Audit Hazardous Substance Free Corporate Social Responsibility. Lalu ada Annual Survey Responsible Mineral, Greenhouse Gas, Water, Footprint, dan Waste. Proses ketiga, Phase 3 Performance Evaluation, Quarterly Business Review, Quality, Cost, Teknologi, Delivery, Service, dan Sustainability. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.